buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Banyak yang telah Engkau perbuat bagi kami Tuhan. Kami bersyukur buat rencana-Mu yang indah bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Haleluya. Bapa yang mengerti
datang lagi kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Keberadaan kami sampai hari ini karena kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau satukan hati kami. Kami mau bersekutu, kami menaikkan pujian penyembahan kami. Kami rindu Engkau bertahta di atas setiap pujian kami Tuhan. Biar hati-Mu disenangkan lewat penyembahan kami. Urapi kami semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Dimanapun jemaat-Mu berada, kami boleh merasakan lawatan Tuhan. Kami boleh merasakan jamahan kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Roh Kudus, urapi ibadah kami pagi hari ini. Kami rindu mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Rangkaian ibadah dari awal, pertengahan sampai akhirnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kita percaya bahwa sumber sukacita kita adalah dari Tuhan. Haleluya. Kami mau memuji Engkau Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Mari kita tinggikan dia pagi ini. Kita mau memuliakan Allah kita. Haleluya. Dan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan Dia, besarkanlah namanya, pujilah Dia, buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Haleluya. Ku kan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan Dia, besarkanlah namanya, pujilah Dia, buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Haleluya. Ku kan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan Dia, besarkanlah namanya, pujilah Dia, buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Lagi katakan, ku kan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan Dia, besarkanlah namanya, pujilah Dia, buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Haleluya. Oh, ku kan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan Dia, besarkanlah namanya, pujilah Dia, buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Haleluya. Bukan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan Dia, besarkanlah namanya, pujilah Dia, buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Ku kan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara percaya bahwa ada kuasa dalam pujian?
Saudara percaya bahwa ada kuasa dalam puji-pujian. Waktu kita memuji Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan, ada kuasa Allah yang mengalir dalam hidup kita. Ada damai sejahtera, ada sukacita, bahkan yang sakit Tuhan sanggup untuk menolong dan menyembuhkan kita. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini mari kita membuka hati kita untuk kita siap mendengarkan firman Tuhan. Walaupun keadaan tidak menentu hari-hari ini, namun percaya bahwa masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Hidup kita karena iman, bukan karena melihat. Batikkan terus iman percaya kita bahwa ada rencana Tuhan yang indah, ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Haleluya. Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rencana-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Katakan dengan iman pujian kita, Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Haleluya. Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rencana-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Haleluya. Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Haleluya. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rencana-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Sekali lagi katakan dengan iman, Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu
terbaik bagiku. Mari kita nyanyi pujian dari awal. Ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu terbaik bagiku. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya rencana-Mu indah dalam hidup kami. Kadang-kadang kami tidak mengerti maksud dan rencana Tuhan, tapi kami percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami tahu rencana-Mu indah dalam hidup kami. Kami tahu kehendak-Mu baik dalam hidup kami Tuhan. Rencana dan jalan-jalan-Mu indah dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Oh, puji Tuhan, ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rencana-Mu terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya. Haleluya. Kami percaya rencana-Mu, kehendak-Mu, rencana-Mu dan jalan-jalan-Mu adalah yang terbaik di dalam hidup kami. Walau saat ini kami melewati persoalan tantangan, walau saat ini kami belum mengerti akan maksud rencana Tuhan, tapi kami punya iman Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya masa depan damai sejahtera penuh pengharapan Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, biarlah firman Allah ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh beribadah. Bapak Ibu Saudaraku, kita berdoa supaya pada minggu-minggu yang ke depan kita bisa beribadah di tempat ini, karena kita mengikuti aturan pemerintah, kita masih ibadah online. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di Facebook, pada kesempatan pagi hari ini firman Allah masih berbicara tentang merdeka. Kita dalam edisi kemerdekaan. Pada minggu lalu firman Allah berbicara tentang merdeka di dalam Kristus. Sedangkan pada minggu ini bagaimana kita hidup
sebagai orang yang merdeka. Nah, saudara-saudara, mari kita buka di dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Kemudian kita akan melihat juga ayat yang ke-13. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama, firman Allah berkata begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi hari ini firman Allah akan berbicara tentang hidup sebagai orang yang merdeka. Pada minggu yang lalu kita sudah merdeka di dalam Kristus. Yesus sudah memerdekakan kita dari dosa, sudah memerdekakan kita dari maut, sudah membebaskan kita dari hukum kutuk. Nah, saudara-saudara, karena kita sudah merdeka, makanya firman Allah pada saat ini berbicara bagaimana supaya kita hidup sebagai orang-orang yang merdeka. Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama, Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Galatia dan juga kita pada pagi hari ini, dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kita sudah tahu bersama bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib, dia sudah menyelesaikan segala pekerjaannya, dia sudah menebus kita, dia sudah memerdekakan kita dari segala dosa, dari segala intimidasi, dari segala kutuk, sehingga kita benar-benar merdeka. Oleh sebab itu, pagi hari ini mari kita akan perhatikan bagaimana supaya kita hidup dalam kemerdekaan itu. Makanya Paulus katakan, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ada kuk yang ada di dalam kehidupan kita sehingga kita tidak bebas. Merdeka itu artinya bebas. Merdeka itu bebas dari intimidasi, bebas dari penjajahan, bebas dari segala dosa. Tetapi saudara-saudara, pada pagi hari ini firman Allah katakan, ketika kita merdeka, kita harus berdiri dan jangan diperhambakan lagi oleh kuk yang ada di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kuk perhambaan. Nah, saudara-saudara, ada banyak sekali kuk-kuk yang membuat kita tidak bebas. Ada banyak sekali intimidasi yang membuat kita tidak bebas. Nah, pagi hari ini mari kita perhatikan bagaimana supaya kita hidup menjadi orang-orang yang merdeka. Makanya di ayat yang ke-13 juga dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Jadi kita sudah merdeka, bukan berarti kita bebas melakukan segala sesuatu. Tetapi firman Allah katakan, ini adalah kesempatan. Ketika Tuhan memerdekakan kita, ini adalah kesempatan bagi kita untuk kita melayani Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita sudah bebas, kita sudah merdeka. Kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara, ada 3 hal yang kita akan perhatikan pagi hari ini tentang kemerdekaan. Bagaimana hidup dalam kemerdekaan. Makanya di ayat yang di poin yang pertama adalah kemerdekaan orang Kristen bukanlah kemerdekaan untuk memenuhi keinginan daging. Karena apa? Merdeka dalam Kristus bukan berarti kita bebas untuk melakukan dosa. Merdeka di dalam Kristus bukan berarti kita bebas berbuat semaunya kita.
Merdeka di dalam Kristus bukan semaunya kita memenuhi keinginan daging kita. Oh, kita sudah merdeka, kita sudah diselamatkan, terus kita harus melakukan yang bebas. Tidak, saudara-saudara. Firman Allah katakan, coba kita lihat di ayat yang ke-24, Galatia pasal 5 ayat yang ke-24, firman Allah katakan begini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi saudara-saudara, merdeka di dalam Kristus ini, jangan sampai mempergunakan kemerdekaan itu untuk kita melakukan segala tindakan dosa, untuk memenuhi keinginan nafsu kita, untuk memenuhi keinginan daging kita. Tetapi firman Tuhan katakan di ayat yang ke-24, Galatia pasal yang ke-5, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala keinginannya. Jadi saudara-saudara, Yesus sudah memerdekakan kita, salib sudah memerdekakan kita, kita juga harus hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu kejatuhan daripada Adam dan Hawa, kelemahannya ketika mereka tergoda oleh iblis karena keinginan daging. Mereka makan buah itu, kemudian ada satu informasi yang diberikan oleh iblis bahwa ketika mereka makan, mereka akan seperti Allah. Mereka ingin memenuhi keinginan. Makanya saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan dalam kehidupan kita untuk kita menyalibkan daging kita. Memang sulit, memang sukar, tetapi mari kita mau berusaha supaya kita hidup di dalam Kristus. Ada banyak sekali keinginan-keinginan, ada banyak sekali godaan-godaan di dalam hidup kita ini untuk kita supaya jatuh, untuk supaya kita hidup dalam dosa. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini, kita sudah merdeka. Makanya gunakan kemerdekaan itu untuk kita melayani Tuhan. Gunakan kemerdekaan itu untuk kesempatan supaya kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, iblis dia ingin supaya kita jatuh. Iblis dia ingin supaya kita lemah. Iblis dia ingin supaya kita jauh dari rancangan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, ketika kita merasa diri bahwa kita ini adalah anak Tuhan, kita sudah dimerdekakan, kita berharga di mata Tuhan. Yesus sudah mati bagi saya. Yesus sudah mati bagi saya dan saudara. Kita harus menyadari bahwa hidup kita ini adalah hidup yang berguna. Jangan sekali saudara berkata, aduh, saya sudah tidak berguna. Saudara, hidup saudara berguna di hadapan Tuhan. Makanya saudara harus semangat di dalam hidup ini. Saudara mungkin menderita, ada sakit, ada pergumulan hari-hari ini. Bangkitkan iman saudara bahwa di dalam Yesus sudah memerdekakan kita. Segala dosa kita, segala kutuk kita, segala hal-hal yang berbau dosa, Tuhan sudah bebaskan kita di atas kayu salib. Dan bagaimana supaya kita menjalani hidup yang merdeka ini? Mari kita melayani Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mari kita benar-benar bekerja. Mari kita benar-benar melayani Tuhan, berusaha di dalam dunia ini untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kelemahan manusia harus dikuasai oleh Roh Kudus. Saudara, keinginan-keinginan kita, kadang-kadang banyak sekali keinginan-keinginan, tetapi kita harus membawa itu di kaki Tuhan dan minta Roh Kudus memimpin kita supaya kita tidak jatuh. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa itu keinginan-keinginan manusia? Coba kita perhatikan Galatia pasal yang ke-5, mulai ayat yang ke-16
16 dikatakan begini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena kedua-duanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, di bawah hukum Taurat. Nah, saudara-saudara, Tuhan menginginkan dalam kehidupan kita untuk kita dipimpin oleh roh. Tuhan sudah memerdekakan kita. Jangan sampai keinginan daging, kehidupan manusia, hawa nafsu manusia ini membawa kita diperbudak lagi oleh dosa. Kita sudah merdeka. Yesus sudah menang di atas kayu salib. Kenapa kita masih ada di dalam kehidupan, dalam keinginan untuk berbuat dosa? Itulah kita manusia, saudara-saudara. Firman Allah katakan, di dalam hidup kita itu ada dua keinginan. Keinginan daging dan keinginan roh. Dan itu berlawanan. Kadang-kadang kita mau berbuat, kita mau berdoa, tetapi daging kita ini membuat lemah. Kadang-kadang kita mau hidup disiplin dalam Tuhan, baca Alkitab, berdoa, tetapi keinginan daging membawa kita supaya kita tidak berbuat apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Makanya saudara-saudara, biarlah kita hidup dipimpin oleh roh. Jangan sampai keinginan manusia itu menguasai kita. Coba kita lihat tentang perbuatan daging. Perbuatan daging telah nyata: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kau buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, ini sudah jelas. Firman Allah sudah katakan bagaimana keperbuatan daging manusia. Dan kadang-kala saudara-saudara, hari-hari ini kita masih melihat bagaimana orang masih ada iri hati, masih ada kepentingan diri sendiri, ada roh pemecah, ada dengki yang ingin supaya manusia lain bisa jatuh. Pagi hari ini mari kita kembali dipimpin oleh roh. Mari kita kembali untuk hidup dalam kebenaran. Mari kita kembali untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, saat ini Tuhan ingatkan kepada kita untuk kita kembali beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kala keinginan ini membuat kita jatuh di dalam dosa. Kadang-kadang keinginan perbuatan daging ini sadar atau tidak sadar sering kita lakukan. Sering kita ada iri hati, sering kita ada amarah, ada kepentingan diri, ada roh pemecah. Bertobat, mari kita minta ampun kepada Tuhan supaya kita dipimpin oleh roh. Bagaimana saudara menjadi orang merdeka, tetapi hidup saudara masih dikuasai oleh keinginan daging, oleh keinginan diperhamba oleh dosa. Makanya Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama dikatakan tadi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Masih ada kuk perhambaan, masih ada iri hati, masih ada roh pemecah, masih ada pencitraan, masih ada dengki, masih ada dikatakan kecemaran, hawa nafsu segala macam. Mari kita lepaskan itu, karena kita menjadi orang yang merdeka. Nah saudara-saudara, ini yang pertama. Kita merdeka berarti kita jangan sampai kemerdekaan kita membuat kita memenuhi keinginan daripada daging kita. Kemudian yang kedua, kita lihat yang kedua, kemerdekaan orang Kristen bukanlah kemerdekaan untuk merugikan sesama. Coba kita lihat ayat yang ke-13.
Ayat yang ke-13 dikatakan begini. Ayat yang ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Di ayat yang ke-13 di sini, saudara-saudara, kita perhatikan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita gunakan itu untuk kita melayani Tuhan. Bukan kita kemerdekaan itu merugikan sesama kita, membuat orang lain lemah. Tetapi mari kita gunakan kemerdekaan kita untuk kita melayani Tuhan. Makanya saudara-saudara, jangan menganggap kita menjadi orang yang merdeka, akhirnya kita merasa diri hebat, merasa diri kita yang lebih pintar, lebih mampu, dan akhirnya kita merugikan sesama kita. Makanya saudara-saudara, ayat yang ke-13 ini dikatakan, mari kita layani seorang yang akan yang lain dengan kasih. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita gunakan kemerdekaan kita untuk kita melayani Tuhan dengan kasih. Ayat 14 sampai ayat yang ke-15 dikatakan begini, Galatia pasal 5. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudara-saudara, jangan sampai kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita merugikan orang lain. Tetapi firman Tuhan datang pagi hari ini supaya kita melayani Tuhan dengan kasih. Ayat 14 dikatakan segala hukum Taurat itu tercakup dalam satu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Kemudian yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan Rasul Paulus jelaskan, peringatkan kepada jemaat yang ada di Galatia di ayat yang ke-15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Jangan saudara-saudara, jemaat Tuhan kita saling menggigit, saling menelan, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Mari anak-anak Tuhan hari-hari ini kita saling membangun, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Jangan sampai kita saling menjatuhkan dengan apa? Perkataan kita, dengan perbuatan kita. Tidak memuliakan nama Tuhan, hanya ingin menjatuhkan kita. Banyak sekali orang saudara-saudara hari-hari ini saling menjatuhkan hari-hari ini. Saling menggigit di media sosial, baik di pergaulan. Saudara-saudara, mari hidup kita ini penuh dengan kasih. Jangan kita saling menggigit. Firman Allah katakan, jangan saling menggigit, saling menelan. Awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Saudara menganggap kita orang merdeka. Mari kita gunakan kesempatan kita untuk melayani Tuhan. Jangan ada yang menganggap saudara-saudara di luar sana merasa paling benar, paling betul. Mari saudara, kita harus sungguh-sungguh hidup dalam kerendahan hati, hidup melayani Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan saling menggigit, saling menjatuhkan. Tetapi hari ini kita gunakan kemerdekaan kita ini untuk kita saling membangun, untuk kita saling menopang, saling menguatkan lewat kata-kata, lewat perbuatan, lewat kehidupan kita. Kita menjadi berkat. Banyak orang saudara-saudara, mereka masih diperhamba oleh dosa. Mereka diperhamba lagi oleh iri hati, kedengkian. Akhirnya mulai saling menggigit, saling menelan. Pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, jangan sampai kita hidup seperti itu, saudara. Mari kita gunakan kemerdekaan ini untuk kita saling mengasihi.
Jangan sampai kemerdekaan yang kita berikan kita merugikan orang lain. Jangan menganggap, oh saya yang paling benar, dia itu tidak benar. Oh saya ini yang paling suka, paling hebat. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak usah saling membanding-bandingkan. Urusan kita dengan Tuhan, kita dengan Tuhan. Jangan saudara menganggap ada yang lain, oh saya lebih hebat, mereka lebih pintar, mereka lebih rohani. Tidak, saudara-saudara. Ukurannya Tuhan yang mengukur. Nah kita ikuti aja apa maunya Tuhan. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini yang kedua. Yang pertama, kemerdekaan orang Kristen bukan untuk memenuhi keinginan daging kita. Kemudian yang kedua, kemerdekaan kita adalah kemerdekaan supaya jangan sampai kita merugikan sesama. Dan kemudian yang berikut, yang ketiga, kemerdekaan kita bukanlah kemerdekaan untuk mengabaikan hukum Allah. Coba kita lihat saudara-saudara, di dalam ayat yang kelima, Galatia pasal yang kelima, ayat yang kedua, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ini dia katakan kepada jemaat di Galatia, karena Yesus sudah berkorban di atas kayu salib. Mari nasihat daripada Paulus kepada jemaat di Galatia, mereka harus hidup di dalam Kristus. Jangan sampai saudara-saudara hukum Allah itu kita lewatkan. Mari kita hidup dalam kemerdekaan untuk hidup dalam hukum Tuhan. Makanya di ayat yang ke-25 firman Allah katakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang terakhir, yang ketiga, kemerdekaan bukanlah kemerdekaan untuk mengabaikan hukum Tuhan. Karena Yesus sudah bebaskan di atas kayu salib, mari kita berbuat semaunya kita. Tidak seperti itu saudara-saudara. Ada hukum Tuhan, ada firman Tuhan, ada peraturan yang harus kita taati, yaitu firman kebenaran yang membawa kita kepada kebenaran dan kebenaran. Makanya saudara-saudara, ayat yang ke-25 katakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Jangan saudara-saudara, jangan saling menentang, jangan ada iri hati dengki, tetapi lepaskan semuanya itu. Mari kita hidup dipimpin oleh Roh. Kita menjadi orang yang merdeka. Kita sudah dilepaskan dari segala intimidasi, dari dosa, dari kutuk, dari kuasa maut. Tetapi mari kita gunakan kemerdekaan ini. Kita isi kemerdekaan sama seperti bangsa Indonesia. Kita mengisi kemerdekaan dengan kita hidup, dengan kita menghargai pemerintah, menghargai kemerdekaan itu. Oleh sebab itu pagi hari ini pesan firman Tuhan, mari kita gunakan. Kita sudah merdeka, mari kita gunakan kemerdekaan kita untuk hidup dipimpin oleh Roh. Jangan sampai saudara yang pertama, kemerdekaan orang Kristen bukanlah kemerdekaan untuk memenuhi keinginan daging. Yang kedua, kemerdekaan orang Kristen bukanlah kemerdekaan untuk merugikan sesama. Kemerdekaan bukanlah kemerdekaan untuk mengabaikan hukum Allah. Mari kita hidup menurut kehendak rencana Tuhan. Saudara, hari-hari ini mungkin saudara mengalami persoalan, tantangan. Percayalah, Yesus sudah menang. Yesus sudah menolong kita. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah menyelesaikan segala sesuatu bagi kita. Mari kita minta supaya hidup kita dipimpin oleh Roh. Saudara, kalau kita dipimpin oleh Roh, apa yang keluar dalam hidup kita? Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.
Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyelipkan daging dan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jikalau kita hidup dipimpin oleh Roh, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Mari kita minta supaya kita terus dipimpin oleh Roh. Kita tidak mudah, saudara-saudara, tetapi mari kita mau belajar untuk kita hidup dalam kebenaran. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Mari saya undang kita nyanyikan satu pujian, kemudian kita akan masuk di dalam doa. Kita naikkan pujian tadi. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah dalam hidup. Puji Tuhan, Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah. Walau saat ini tak ku mengerti, Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Kau rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya, Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah. Walau saat ini tak ku mengerti, Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu terbaik bagiku. Saudara, kita harus imani bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang sudah dimerdekakan. Kita sudah bebas dari dosa, kita sudah bebas dari kutuk oleh karena karya Yesus di atas kayu salib. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini datang mengingatkan kepada kita kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita bukan kemerdekaan untuk kita melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, tetapi kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mau supaya kita hidup dipimpin oleh Roh, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ada damai sejahtera, ada sukacita yang Tuhan akan berikan kepada kita. Percayalah, terkadang dalam hidup kita ada intimidasi dosa iblis yang ingin melemahkan kita. Saudara, percaya Tuhan sudah menang. Kita panggil nama Yesus. Nama itu, nama Yesus yang memberikan kita kemenangan. Haleluya. Dan percayalah, sekalipun hari-hari ini kita melewati berbagai persoalan, percayalah Tuhan punya rencana di dalam hidup kita. Mari kita hidup dipimpin oleh Roh. Mari kita hidup menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan. Kita naikkan refnya saja pujian ini. Nanti Ibu Gembala akan berdoa. Tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku
Tuhan, pada pagi hari ini biarlah kami hidup merdeka di dalam kebenaran sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami mempergunakan hidup kami ini untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami hidup di dalam kasih, kami hidup di dalam kebenaran, kami menjadi berkat lewat perkataan kami, lewat tingkah laku kami, lewat perbuatan kami yang memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, biarlah Roh Kudus terus tolong kami, Roh Kudus yang urapi kami Tuhan, untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, berkati setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan, yang lemah kami dikuatkan oleh Tuhan, yang susah dihiburkan, bahkan yang sedang mengalami sakit hari-hari ini dijamah, disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan. Bahkan kami sudah ditegur oleh firman Tuhan untuk kami hidup di dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur, kita sudah beribadah. Sebagai pengumuman, kami atas nama keluarga, gembala dan keluarga beserta Jemaat GPDI Betania mengucapkan selamat ulang tahun buat Ibu Weni yang berulang tahun. Kemudian ada Ibu Ani, Ibu Kristu yang berulang tahun. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, diberkati Tuhan dalam pekerjaan, dalam keluarga, apapun yang jadi cita-cita Tuhan tolong ya. Selamat ulang tahun Ibu Weni dan Ibu Ani. Senantiasa diberkati Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, dan umur panjang. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ada doa pagi melalui Zoom dan Facebook setiap hari Minggu, setiap hari Senin dan sampai hari Sabtu dari jam 4.30 ya, mulai 4.30 atau setengah 5 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian hari Selasa ada doa malam melalui Zoom dan grup Facebook di grup GPDI Betania jam 7 malam. Kemudian doa tutup puasa setiap hari Jumat pukul 15.30. Kemudian hari Kamis ada ibadah wanita jam 6 sore. Saya harap ibu-ibu yang bekerja, yang pulangnya malam, ibu-ibu bisa hubungi saya karena kemarin kita waktu jam 7 ada yang sampaikan sudah kemalaman mungkin ya. Jadi bisa sampaikan mungkin karena kita kan baru ibadah yang kedua kali lewat Zoom ya, ibadah wanita. Jadi ibu-ibu bisa menghubungi saya. Kita ibadahnya antara jam 6 atau setengah 7. Kami menunggu sampai ibu-ibu yang bekerja sudah pulang ke rumah, baru kita akan beribadah. Kemudian hari Sabtu ada ibadah anak jam 4 sore. Kemudian ada ibadah remaja jam 18 atau jam 6 ya. Kemudian hari Minggu ibadah raya kita berharap ibadah perjamuan kudus kita sudah datang di tempat ini ya Bapak Ibu. Kita terus berdoa supaya Tuhan tolong. Kita mungkin mengadakan protokol kesehatan. Ada pemeriksaan juga di depan gereja untuk saudara masuk ke tempat ini ya. Kami sangat berharap supaya kita bisa beribadah tatap muka di tempat ini, ibadah onsite. Puji Tuhan, terus jaga kesehatan, tetap semangat, tetap berjuang bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Puji Tuhan. Itu saja yang jadi pengumuman. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang butuh bantuan doa, konseling atau besuk, saudara dapat menghubungi kami melalui nomor Bapak atau saya, Bapak Gembala atau saya, untuk kami datangi, untuk kami besuk saudara ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur sekalipun tadi kayaknya ada di Zoom tadi ya. Ada gangguan ya, puji Tuhan, tapi tidak mempengaruhi kita berhubungan dengan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan tutup ibadah kita. Kita akan berdoa buat Ibu Weni dan Ibu Kristu. Bu Weni, happy birthday. Ibu Kristu, happy birthday. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan berdoa. Saya akan berdoa bagi yang berulang tahun dan jemaat Tuhan yang ada di Facebook juga, Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa. Memuji kebesaran
kepadamu ya Tuhan. Buat ibadah kami pada kesempatan pagi hari ini, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya jemaat Tuhan yang hadir, yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah kami pagi hari ini, berkat Allah menjadi bagian dalam hidup kami. Berkati jemaat-jemaat Tuhan, mereka hari-hari ini menghadapi persoalan, tantangan. Mari Tuhan Engkau campur tangan di dalamnya Tuhan. Tuhan tolong jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan. Tuhan ulurkan tangan-Mu, Engkau kuatkan mereka Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mulai mundur, yang mulai lemah, yang mulai tidak berdaya hari-hari ini. Tuhan kuatkan mereka. Tuhan mampukan mereka untuk menjalani hidup, menghadapi setiap situasi, menghadapi keluarga, menghadapi pekerjaan. Ada beban yang mereka hadapi. Tuhan tolong. Hamba berdoa, ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih, menjamah, memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari ini hamba berdoa untuk Ibu Weni yang berulang tahun. Ibu rahmat Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Weni Tuhan, dalam pergumulannya, dalam kerinduannya, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya Tuhan. Tuhan Engkau tahu dan Engkau lebih mengerti setiap persoalan isi hatinya Tuhan. Tapi dia bersyukur kalau dia boleh ada hari ini, dia boleh berulang tahun pada hari yang kemarin, semua karena kemurahan Tuhan. Dan hamba berdoa secara khusus bagi Ibu Weni, turunlah berkat Tuhan. Diberkatilah Ibu Weni dengan kesehatan, umur panjang. Diberkatilah oleh Tuhan dengan kekuatan yang ekstra dari Tuhan. Tuhan memberikan dia kekuatan Tuhan, memampukan dia menghadapi setiap tantangan dalam keluarga. Engkau tolong dia Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah umur panjang ada di dalam kehidupannya. Kesehatan, kekuatan, kekayaan, kehormatan, berkat-berkat Allah turun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah pergumulan Bu Weni untuk suaminya, untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Tuhan campur tangan. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga Tuhan untuk Ibu Ani Tuhan yang berulang tahun juga pada hari kemarin. Tuhan jamah, Tuhan berkati Ibu Ani, menghadapi juga persoalan, tantangan dalam keluarga, dalam menghadapi pekerjaan, menghadapi keluarganya. Tuhan tolong Tuhan, ulurkan tangan-Mu, memberikan dia kesehatan, kekuatan, umur panjang. Berkat-berkat Allah turun atas Ibu Ani Tuhan. Kuatkan dia dalam mengiring dan melayani Tuhan. Tuhan tolong kedua ibu ini menjadi ibu yang tangguh, ibu yang hebat, ibu yang tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Hamba berdoa buat kedua ibu ini Tuhan. Oh Tuhan, Engkau tahu segala pergumulan mereka. Dan kami juga sebagai gembala tahu persis keluar ya Tuhan apa yang mereka alami. Dan kami percaya mereka menjadi ibu-ibu rumah tangga yang hebat. Ibu rumah tangga yang kuat. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang bergabung, berdoa bersama dengan kami, yang beribadah bersama dengan kami, baik yang ada di live Facebook maupun Summit Tuhan. Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, usaha pekerjaan, hari-hari ini Tuhan tolong mereka. Tuhan memberkati jemaat Tuhan, beri mereka kesehatan. Tutup bungkus mereka, anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan mereka Tuhan tolong, Tuhan senantiasa memberkati. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan. Dan kami berdoa bagi kami juga keluarga hamba-Mu, suami istri, menghadapi situasi kondisi hari-hari ini. Hidup kami hanya bergantung kepadamu Tuhan. Dan kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini Tuhan.
Dan segala pergumulan kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Buka Untuk jalan rumah dalam doa, untuk pelayanan di tempat Ya. ini. Tuhan tolong kami Amin. Tuhan. Amin. Kebutuhan-kebutuhan kami Tuhan Ya, cukupkan. Yesus. Amin. Kami percaya Engkau Allah Jehovah Jireh, Amin. Allah yang menyediakan bagi kami. Ini doa Amin. kami kepadamu Tuhan. Berkati pelayanan di tempat ini. Wadah-wadah yang sudah berjalan Tuhan tolong. Supaya itu boleh berjalan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati juga anak-anak Tuhan yang menopang dalam pelayanan. Ya, Tuhan. Diberkati oleh Amin. Tuhan. Amin. Ini doa kami berdoa bagi bangsa Indonesia. Tuhan sembuhkan bangsa kami. Kami ucapkan berkat bagi Indonesia. Amin. Kami ucapkan berkat bagi Jawa Timur, Surabaya, Sidoarjo. Diberkati oleh Tuhan. Pemerintah diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan seluruh ya Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, Tuhan senantiasa menolong. Lingkungan di mana kami tinggal, tetangga, RT, RW, desa di mana Ya. kami tinggal, diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya kami sudah diberkati, ditolong oleh Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari kita terima mujizat, terima kesembuhan, terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Nanti juga ada di YouTube ya. Puji Tuhan, Happy birthday Tuhan memberkati.